Kenapa hal-hal seperti ini perlu untuk kita bertafakur, perlu untuk kita berkontemplasi, merenungkannya. Karena Nabi jauh-jauh hari sudah menasihati umatnya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "A'maru ummati." A'mar itu jamak taksir dari umrun. Jadi a'mar itu artinya umur-umur, bentuk jamak. Mufradnya umur. Jadi a'maru, umur-umur ummati, dari umatku itu, ma baina sittina ila sab'in, berada di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, dan hanya sedikit sekali dari mereka, ma yajuzu zalik, yang bisa melewati batas angka itu. Jadi jauh-jauh hari Nabi, semasa beliau masih hidup, beliau sudah menasihati kita sebagai umatnya. Nabi menegaskan a'maru ummati, bahwa umur dari umatku itu ma baina sitina ila sab'in, berada di antara angka umur 60 sampai angka umur 70 tahun. Kalaupun ada lewat di angka 70 tahun, itu jumlahnya tidak banyak, kata Nabi. Wa aqalluhum, hanya sedikit saja dari mereka, ma yajuzu zalik, yang usianya itu melebihi dari angka 70 tahun itu. Jumlahnya enggak banyak. Rata-rata 60 sampai 70 tahun selesai. Jadi semakin kita mendekati ke angka itu, maka semakin semangatlah kita untuk hal-hal yang bersifat ibadah dan amal soleh. Jadi semakin kita menuju ke angka 70, semakin bersemangatlah kita untuk memperbanyak ibadah dan berbuat kebaikan. Jadi kalau biasanya kita sholat sunat itu hanya rawatib, maka perbanyaklah dengan sholat-sholat sunat yang lain. Karena kita berjalan menuju 60, atau dari 60 kita menuju ke 70. Kalau yang sudah 70 mencapai arah ke 80, itu harus lebih waspada lagi. Harus lebih semangat lagi. Kurangilah hal-hal yang bersifat duniawiyah. Biarlah sisa-sisa cita-cita kita yang belum tercapai itu diteruskan oleh putra-putri kita. Jangan lagi kita terus berlari mengejar cita-cita itu, di tengah-tengah kita sudah 60, 50 menuju 60, 60 menuju 70, apalagi 70 menuju 80. Kalau kita lihat era sahabat, ya, di era sahabat itu, ini merujuk kepada kitab Tuhfatul Ahwaz. Kitab Tuhfatul Ahwaz ini ditulis oleh Imam Al-Mubarakfuri. Kitab Tuhfatul Ahwaz ini syarah daripada kitab Sunan Tirmizi. Jadi di situ tertulis, sahabat Nabi yang usianya di atas 100 tahun itu hanya sedikit sekali.
Yang pertama Asma binti Abu Bakar, kakaknya Sayyidati Aisyah, istri Nabi. Itu usianya 100 tahun. Kemudian di kalangan sahabat laki-laki ada 2 yang di atas 100 tahun. Yang pertama Anas bin Malik, ini 103 tahun. Kemudian Salman Al-Farisi, ini agak panjang, usianya sampai 150 tahun. Bahkan ada yang mengatakan, sejarawan yang mengatakan sampai 200 tahun usia Salman Al-Farisi. Jadi sedikit sekali sahabat-sahabat Nabi itu yang usianya di atas 100 tahun. Rata-rata itu 70 tahun sudah meninggalkan alam dunia ini. Terakhir, saya akan sampaikan hadis riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini hadis qudsi yang diriwayatkan melalui 2 jalur, jalur Jabir bin Abdillah dan jalur Abu Hurairah. Karena ini penting, maka saya harus sampaikan. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, apabila hambaku mencapai usia 40 tahun, maka aku akan menyelamatkan dia dari 3 macam penyakit, yaitu penyakit gila, penyakit lepra, dan penyakit supak. Dan masih besar harapan dia untuk berubah kalau dia mau berubah di usia 40. Jadi usia 40 itu kata Allah, kalau seseorang mau berubah, itulah peluang yang paling ideal untuk dia berubah. Karena secara ilmu jiwa pun umur 40 itu adalah usia yang paling matang secara psikis, secara kejiwaan. Dan umur 40 tahun itu juga breaking point, umur kritis bagi kehidupan setiap rumah tangga. Karena di usia 40 tahun itu rata-rata laki-laki mengalami pubertas kedua. Jadi ibu-ibu yang suaminya 40 tahun, jaga baik-baik. Itu. Dan bukan salah bapak, itu memang nalurinya begitu. Sehingga harus dikawal. Kemudian yang kedua, dalam firman Allah di hadis qudsi ini, jika hambaku sampai di usia 50 tahun, aku akan menghisapnya dalam kehidupan akhirat nanti dengan hisap yang ringan. Jadi ada bonus. Kalau usia kita sudah sampai 50 tahun, maka Allah akan memperingan hisap kita, hisapan yasira, dengan hisap yang ringan dalam kehidupan akhirat. Karena biasanya kalau orang sudah sampai usia 50, itu dia sudah mulai paham untuk lebih bisa menjaga dirinya, sehingga tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan besar. Kalau hambaku itu mencapai usia 60 tahun, kata Allah, aku akan jadikan dia orang yang suka beristighfar dan suka bertaubat. Jadi kalau sudah 60 tahun, ini diarahkan oleh Allah untuk lebih banyak senang beristighfar dan bertaubat. Kalau hambaku itu mencapai usia 70 tahun, maka Allah berfirman, para malaikatku akan menyukai mereka dan senantiasa mendoakan mereka. Jadi orang yang sudah berusia 70 tahun itu disukai malaikat dan didoakan oleh banyak malaikat.
Oleh karenanya bagi orang yang sudah berusia 70 tahun ini harus lebih berhati-hati. Malaikat sudah menyukai dia, malaikat banyak yang mendoakan dia. Jangan sampai terpeleset kalau sudah usia 70 tahun. Terpeleset dalam tanda petik. Kemudian kalau sampailah usia hambaku itu 80 tahun, maka Allah berfirman, aku akan catat semua kebaikannya dan aku buang semua keburukannya. Kalau sudah 80 tahun itu kan jawainya udah mulai parah. Jadi kalau dia buat salah pun, kesalahannya itu sudah dimaafkan oleh Allah. Yang dicatat kebaikan-kebaikannya saja, yang buruk-buruk udah nggak dihitung lagi oleh Allah, karena Allah sudah memaklumi. Misalnya dia wudhu tidak lagi bisa sempurna, dia sholat sudah tidak bisa lagi sempurna karena keterbatasan keadaannya, umur udah 80. Yang buruk-buruk tidak lagi dihitung oleh Allah. Jadi yang sampai umur 80 itu bersyukurlah kepada Allah, karena yang dicatat hanya tinggal kebaikan-kebaikannya saja. Kekurangannya dimaafkan, keburukannya tidak lagi dihitung. Kalau dia sampai usia 90, Allah berfirman, para malaikat akan mengatakan bahwa orang itu adalah tawanan Allah di buminya, dan Allah akan mengampuninya dan ia dapat memberi manfaat bagi keluarganya. Jadi kalau udah usia 90 tahun ke atas, itu sudah dianggap tawanan Allah di bumi Allah. Jadi sudah dimaafkan semuanya. Karena 80 itu rata-rata 99% itu orang memang mengalami pikun berat. Hanya 1% yang tidak pikun di usia di atas 90 tahun. Sehingga mereka itu mendapatkan ampunan dan kemaafan dari Allah. Dan bermanfaat bagi keluarganya. Di mana maksudnya? Kalau keluarganya itu merawatnya dengan baik, maka keluarganya akan diberikan surga oleh Allah. Jadi inilah yang harus kita cermati, yang harus kita pahami, yang kita bertafakur pada malam ini, merenung agar dengan bertambahnya usia kita di akhir tahun ini, dapatlah kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang berikhtiar mendapatkan keberkahan dalam sisa-sisa umur kita itu, sampai akhirnya nanti kita semua juga akan kembali berpindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.